Indonesia 2045, 100 tahun merdeka, tapi bukan kemerdekaan ini yang kami rayakan. Negara yang dulu kaya, kini hancur. Dan ini semua dimulai dari kami, mahasiswa 2024 yang mengabaikan pendidikan kewarganegaraan. Kami pikir PKN hanya formalitas, tapi kami sangat salah. Tugas PKN cuma video 5 menit. Gampang banget deh. Tinggal kupas dari internet, jadi selain beres deh. Benar, pelajaran PKN cuma teori, hafal Pancasila, nilai A, gak enak juga di dunia kerja. Faedah itu. Kalian serius? Ini bukan cuma soal nilai, ini soal kesadaran kita sebagai warga negara. Santai aja sih, Mai. Dari UDAS gue kan 85. Kalau sudah dapat jumlah juga, gue tetap lulus lah dapat UDAS. Bagian lah kalau kenangannya di luar sana otopsi bebas, yang jujur malah susah. Kalau generasi muda kayak kita nggak peduli, mau jadi apa Indonesia 20 tahun lagi? Kita cuma mahasiswa biasa, Mai. Bukan presiden. Mau peduli atau enggak, sama aja. Kita coblos, ini penting loh. Kayak dulu deh, siapa punya mana sama aja. Kalau kita nggak pilih, siapa yang bakal pilih nanti? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Demokrasi butuh partisipasi aktif. Golput bukan netral. Golput adalah memberikan kekuasaan pada yang salah. Margin kemenangan cuma 0,3%, sedangkan golputnya cuma 30%. Kalau semua yang golput kayak gua ikut milih, mungkin hasilnya berbeda. Bro, saya mau beli sepatu nih. Gak usah brand luar, brand lokal ya. Coba deh sepatunya dulu. Apa murah banget bro? Kayaknya KW itu mah. Apa-apa lah ini brand luar, kita kan kaya bro. Aduh bro, jangan ikut jadi gengsi bro. Jangan ikut gengsi, lu beli brand luar. Nanti ekonomi Indonesia bakal turun bro. Mending lokal aja. Gua bakal lokal saya Indonesia mah. Kaya bro, brand luar tuh. Harganya bagus, kualitas bagus, harga murah. Ah, serah lu dah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia bukan hanya wilayah, tapi ekonomi. 64 juta UMKM menghidupi 120 juta rakyat. Ketika UMKM mati, rakyat mati. Patriotisme ekonomi adalah tanggung jawab kita. Tadi kerja keras kemarin di apresiasi lah. Ya, Wah, apa ini pak? ini sistemnya dari dulu ini, semangat kapan? Cuma sekali lah, sekali aja. Tidak ada korupsi kecil. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sila kedua kemanusiaan yang beradab. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Indonesia kehilangan 238 triliun per tahun karena korupsi. Serius nih, tega banget. Itu sih. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang memecah belah. Bhinneka Tunggal Ika adalah jiwa bangsa. UU ITE pasal 28 menyebarkan kebencian sara adalah kejahatan. Hoak adalah peluru digigit yang tidak bisa ditarik kembali. Ini postingan aku. Enggak. Aku cuma nge-share doang. Aku nggak tahu ini hoax. Aku nggak bermaksud. Korupsi 20 miliar rupiah. Repot petani Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang kaya. Ketika hakim menjual keadilan, negara hukum mati. Majelis dilakukan vonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan terhadap terdakwa dapat beraktivitas seperti biasa. We are Indonesian use American model and Western model and other Korean style culture and use American system. Undang-Undang 1945, Indonesia yang berdaulat. Kedaulatan bukan hanya politik tapi budaya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, Persatuan Identitas Indonesia. Peradaban besar, 700 bahasa, 1300 suku, 6 agama, hidup harmonis. Ini unik, Pancasila adalah identitas kita. Ayah, kapan ya aku bisa lihat langit warna biru seperti foto-foto di zaman dulu? Ada yang namanya bintang dan sekarang cuma hitam. Itu apa ibu? Maaf nak, ayah egois. Ada tidak mungkin termasuk
Pasal 28 ke Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat 4. Perekonomian dengan prinsip berkelanjutan. Sila kelima. Keadilan bukan hanya hari ini, tapi untuk anak cucu kita. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang. Kita meminjam dari generasi Ini mendatang. dia Indonesia 2045 yang kalian ciptakan. Demokrasi berantakan karena aku tidak memilih. Korupsi merajalela dan di mana-mana. Kami terpuruk karena aku tidak cinta produk sendiri. UMKM mati, pengangguran 45%. Korupsi sistematis karena aku bilang cuma sekali. Sekarang tidak ada yang bersih. Konflik SARA setiap hari karena aku menyebar hoaks. Persaudaraan hancur. Hukum tidak adil karena aku jual keadilan. Rakyat kecil tidak punya tempat untuk meminta keadilan. Dan aku akan ingatkan kalian semua bahwa Pancasila dan PKN itu nyawa bangsa ini. Kalian lihat kan? Indonesia hancur. Aku lihat dari beberapa parah. Ekonomi jadi berantakan kayak gini. Aku membunuh 47 orang gara-gara si hoaks. Aku jadi korban yang berenang banyak orang. Aku menjual keadilan. Kita masih punya waktu. Ini masih 2024. Langit masih cerah. Kita masih bisa mengubah masa depan. Kita bukan cuma bikin video buat nilai. Kita bikin video untuk menyelamatkan Indonesia. Silakan hak pilihmu. Demokrasi butuh partisipasi kalian. Cintai produk lokal. Ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Jaga integritas. Solusi dimulai dari cuma sekali. Fakta sebelum share, hoaks bisa membunuh persaudaraan. Tegakkan keadilan, hukum untuk semua, bukan hanya yang kuat. Jaga lingkungan, bumi ini pinjaman untuk anak cucu kita. Pancasila bukan hafalan. Pancasila adalah tindakan nyata. Merdeka!